memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Selvi, Hadir. Nila, Hadir. Nina, Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya, Nana. Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi untuk kalian baca terlebih dahulu. Dibagikan ke belakang ya. Iya. Oke, Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk kalian baca terlebih dahulu. Iya, Bu. Nah, sudah cukup ya, Nana? Iya, sudah. Seperti yang kalian baca tadi, hari ini kita akan mempelajari komponen-komponen komunikasi, bentuk komunikasi, dan bidang-bidang komunikasi. Materi yang pertama adalah komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi ini adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah proses komunikasi. Terdapat beberapa komponen dalam komunikasi, yaitu yang pertama, saya tuliskan ya.
pesan. Nah, selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi ini bisa seperti surat kabar, televisi, internet, dan lain sebagainya. Dicatat ya Nana, nanti Ibu akan memberi tugas. Iya, Bu. Selanjutnya adalah decoding. Decoding ini adalah kondisi yang terjadi di mana seorang komunikator telah menyampaikan pesan terhadap si penerima pesan, tetapi si penerima pesan tersebut tidak dapat memahami isi dari pesan yang disampaikan. Jadi seorang komunikator harus memberi penjelasan ulang kepada penerima pesan untuk bisa menerimanya kembali. Nah, itu isi pesannya itu harus yang mudah dipahami. Selanjutnya feedback atau umpan balik. Umpan balik ini bukti bahwa sebuah proses komunikasi telah berlangsung dengan baik karena si penerima pesan telah memberi respon kepada pengirim pesan. Selanjutnya adalah penerima pesan. Penerima pesan ini sama seperti pengirim pesan. Jadi, kalau tidak ada penerima pesan, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya adalah konteks. Komunikasi yang baik harus melihat konteksnya seperti apa terlebih dahulu. Contoh misalnya, seorang komunikator harus mengetahui isi hati, suasana, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gangguan. Gangguan di sini bisa seperti gangguan mental. Jadi kalau si penerima pesan mempunyai gangguan mental, pengirim pesan harus mengetahui contoh isi pesan seperti apa yang harus disampaikan kepada penerima pesan tersebut agar bisa dipahami oleh penerima pesan. Selanjutnya adalah efek. Maksudnya efek di sini adalah pengaruh komunikasi yang terjalin. Bisa berupa tingkah laku, oleh penerima pesan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua ya Nana. Ya, Bu. Materi yang kedua ini adalah bentuk-bentuk komunikasi. Nah, terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi, yaitu
dua jenis, yaitu komunikasi intrapribadi. Nah, maksud dari komunikasi intrapribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung lama dalam diri seseorang. Misalnya, seorang tersebut ngomong dengan dirinya sendiri, batin gitulah, seperti itu. Dan yang kedua adalah antar pribadi. Nah, komunikasi ini yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau yang komunikasi antar pribadi tadi bisa dilakukan melalui telepon atau video callan kalau zaman sekarang ya. Iya, Bu. Dan yang ketiga adalah komunikasi massa. Seperti namanya, komunikasi ini bersifat massal atau umum. Nah, seperti contoh komunikasi ini bisa melalui pidato, rapat, acara televisi, film-film di bioskop gitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Ini saya hapus ya. Iya. Materi selanjutnya adalah bidang-bidang komunikasi. Nah, terdapat beberapa bidang komunikasi. Ada 8 bidang komunikasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik. Selanjutnya komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu bidang-bidang komunikasi ini. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Nah, komunikasi ini bisa berlangsung di tempat-tempat sosial, misalnya seperti tetangga kalian atau
lingkungan kalian, dan pesan yang disampaikan ini bisa berupa verbal atau non-verbal. Nah, selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan suatu lingkup kerja untuk mencapai tujuan dari suatu lingkungan kerja tersebut. Nah, bentuk-bentuk komunikasi organisasi ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi ini bisa berbentuk lurus atau komunikasi yang tegak lurus ke atas maupun ke bawah. Seperti contohnya, ke atasan memberi informasi kepada bawahan atau bawahan memberi laporan kepada atasan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah komunikasi horizontal atau komunikasi yang bentuk komunikasinya itu menyamping atau mendatar. Seperti contohnya kepada orang-orang yang sama jabatannya atau kelompok-kelompok yang sama kedudukannya. Komunikasi ini berfungsi untuk mencapai tujuan lingkungan organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini merupakan komunikasi yang memotong rantai perintah organisasi yang dilakukan oleh petugas dari bagian yang berbeda. Misalnya, kepala bagian gudang berada di bawah manajer berkomunikasi kepada manajer persoalia. Dan bidang komunikasi yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan internal organisasi bisnis, seperti komunikasi yang ada pada umumnya. Dalam kegiatan komunikasi, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi politik. Nah, komunikasi ini setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun
yang ada dalam suatu kekuasaan tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi internasional. Nah, komunikasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara ke negara lain, gitu ya. Nah, komunikasi selanjutnya adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi ini merupakan pertumbuhan komunikasi antar budaya di dunia bisnis yang memiliki tempat terutama yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi pasar ke luar negara yang memiliki aneka ragam budaya. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi pembangunan. Komunikasi ini merupakan segala upaya atau cara teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak eksprakarsai untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang menjadi sasaran yang dapat memahami dan menerima isi pesan itu. Dan yang terakhir, komunikasi tradisional ini adalah proses penyampaian pesan melalui media tradisional yang sudah ada sejak lama, seperti contohnya kentongan, wayang, upacara adat, dan lain sebagainya. Materi hari ini telah selesai, maka Ibu akan memberikan tugas buat besok dikumpulkan di ruang meja saya ya. Ya, Bu. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, maka Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.